Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aktuator ya, dari tugas pneumatik dan hidrolik. Perkenalkan, nama saya Tabasa Trusyang Saputra, Prodi D3 Teknik Mesin. Ya, kita mulai saja. Untuk definisi ya. Untuk definisi aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan dengan media pengontrol otomatis yang terprogram, di antaranya mikrokontroler. Aktuator adalah elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, misalnya kecepatan, putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Untuk meningkatkan tenaga mekanik, aktuator dapat dipasang sistem gearbox. Aktuator dapat melakukan hal tertentu setelah mendapat perintah dari kontrol, misalnya pada suatu robot. Untuk suatu robot ya, pencari cahaya. Jika terdapat cahaya, maka sensor akan memberikan informasi pada kontrol yang kemudian akan memerintahkan pada aktuator untuk bergerak mendekati arah sumber cahaya tersebut. Itu untuk definisi aktuator ya. Kita lanjut kedua ya, untuk fungsi aktuator. Untuk fungsinya penghasil gerakan. Itu pertama ya. Untuk kedua, gerakan rotasi dan translasi. Untuk ketiga, aktuator rel cenderung non-linear. Untuk keempat, menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari kontrol menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Itu untuk fungsinya ya. Kita lanjut untuk yang jenis-jenisnya aktuator. Itu ada 5. Untuk yang satu, aktuator piston pneumatik. Untuk aktuator piston pneumatik dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Aktuator ini berisi piston yang membantu penghasil tenaga motif dari udara. Pada dasarnya ini menjaga udara tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup. Itu untuk pertama. Untuk keduanya adalah aktuator motor listrik. Dari namanya sudah jelas bahwa aktuator ini menggunakan motor listrik ya, menjadi torsi mekanis, jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Untuk ketiga, lanjut aktuator elektrohidrolik. Prinsip dini aktuator ini menggunakan hukum Pascal. Hal ini menyiratkan bahwa kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah. Ini berarti baterai bahwa seluruh sistem bekerja ketika hukum Pascal diterapkan. Ya, kita lanjut untuk yang keempat ya, aktuator diafragma dan pegas. Aktuator ini dapat berperan sebagai direct acting, yang artinya dapat mendorong batang aktuator ke bawah dengan udara dari wadah diafragma. Hasil dari proses ini adalah kompresi udara. Ini terjadi ketika pasokan tekanan berkurang, mendorong batang penggerak kembali. Yang untuk yang terakhir itu adalah yang aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Aktuator ini yang membedakan dengan sebelumnya adalah pada penggunaan pegas ya. Setelah memeriksa katup atau setelah daya telah dilepaskan, pegas dilepaskan dan katup digerakkan. Untuk simbolnya ya dia silinder kerja tunggal, piston dengan magnet tetap. Ya, selanjutnya silinder kerja ganda. Untuk yang bawah itu motor udara putaran satu arah kapasitas tetap bundar. Ada motor udara putaran satu arah kapasitas bervariasi. Motor udara putaran dua arah kapasitas bervariasi. Aktuator lintasan terbatas putaran dua arah ya. Ada simbol-simbolnya itu. Untuk simbolnya itu ya. Untuk cara kerja aktuator ya. Untuk cara kerja aktuator ialah elemen yang mengkonfirmasikan besaran listrik
analog menjadi besaran lainnya. Misalnya kecepatan, putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Nah, itu untuk cara kerjanya ya. Nah, sekian dan terima kasih untuk presentasi itu saya. Kalau ada salah kata atau perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak dosen, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.